Kita mulai dengan ini ya. Kita tuh membutuhkan air dan garam. Kebetulan tadi ditanya sama Bu Regina, kebetulan saya buka-buka ini terbaca pula tulisan tersebut. Ya, ini bagian yang ke-16 dari Father Michael ya. Anda akan membutuhkan air air dan garam yang bahkan lebih kuat untuk melawan musuh ya daripada Anda akan membutuhkan air dan garam yang diberkati. Jadi di bawah ini diajarkan doa dan atas unsur-unsurnya, dipanjatkan oleh imam atas unsur-unsurnya. Doanya ada sih, tapi saya belum klik deh. Di sini oleh Father Michael ya. Pertama dan terpenting, ini adalah doa dari hati Anda. Doa dari hati Anda. Anda meminta kepada Bapa melalui hati Yesus. Karena Dia telah menumpahkan darahnya bagi kita di kayu salib. Melalui syafaat hati Bunda Maria yang tak bernoda, di bawah naungan Roh Kudus, Anda menguduskan rumah Anda pada kehendak Bapa untuk apa yang Dia ingin lakukan dengannya. Dia akan menjadi pemilik rumah Anda sekarang. Anda melakukan hal yang sama di luar dengan tanah Anda. Ucapkan doa yang sama untuk tanah Anda agar Tuhan melakukannya sesuai keinginannya. Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang geografi, properti rumah Anda, tanah Anda, agar Tuhan melakukan sesuai keinginannya. Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang geografi properti Anda. Jangan khawatir ketika Anda mengutuskan tanah Anda, itu adalah miliknya Tuhan. Dan akan berada di bawah perlindungan seorang malaikat. Ketika saatnya tiba bagi orang-orang untuk pergi ke tempat perlindungan, tidak ada yang bisa memasukinya tanpa tanda salib di dahi mereka yang dikenali oleh Anda dan oleh malaikat di depan properti Anda. Ketika Anda telah menguduskan tanah Anda, rumah Anda, tempat perlindungan dilindungi oleh malaikat suci Tuhan, tidak hanya ruang yang telah Anda konsekrasikan ya, persembahkan ya, tetapi semua penghuni di daerah itu, penghuni Anda di dalam daerah itu juga terikut. Ini berarti bahwa jika seseorang datang ke rumah Anda dengan roh iblis, iblis akan tetap berada di luar. Orang itu bisa masuk, tetapi roh akan menunggunya kembali. Itu tidak akan terjadi. Jadi orang tersebut datang dengan roh iblis, saat dia akan masuk ke rumah tersebut, roh iblisnya akan tertinggal di luar. Tidak akan ikut masuk ke dalam rumah yang telah diberkati tersebut.
Anda tidak dapat mengutuskan rumah orang lain. Karena itu harus menjadi tindakan kehendak bebas mereka di hadapan Bapa. Konsekrasi harus mengikuti hati. Setiap orang memiliki kapasitas untuk membuka hati mereka kepada Bapa. Dia akan menghormati keinginan mereka. Inilah yang kita sebut dengan watak batinnya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Bisakah Anda mengutuskan rumah dan tanah? Bisakah Anda mengutuskan rumah dan tanah Anda jika pasangan Anda bukan penganut Katolik yang taat? Ya, karena Anda adalah pemilik tanah dan rumah. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan senang bahwa itu telah selesai. Ketika Anda seorang penyewa, itu berarti Anda dapat memutuskan ruang yang menjadi milik Anda. Tetapi Anda tidak dapat memutuskan tanah. Anda hanya memutuskan apartemen di mana Anda berada dan Anda akan dilindungi. Anda dapat memutuskan tempat di mana Anda tidak tinggal jika Anda adalah pemilik ruang. Karena ini akan menjadi untuk umat Tuhan pada saat Tuhan akan menguncang bumi ini. Dapatkah ordo awam dikonsekrasikan, ditabiskan sebagai tempat yang aman? Ya, tentu saja, tetapi perintah harus bersedia melakukannya. Apakah konsekrasi merupakan peristiwa tunggal atau akan ada kebutuhan untuk mengulang? Ini adalah satu hal. Ketika Bapak menyentuh sesuatu, saya jamin itu disentuh selamanya. Kecuali jika suatu tempat dicemarkan. Jika ada dosa berat di tanah itu, atau di rumah atau tempat perlindungan itu harus dikuduskan kembali. Artinya dikonsekrasikan kembali. Ketika sebuah gereja yang disucikan dicemarkan oleh aktivitas dosa berat di sana, uskup harus mengutuskan kembali gereja tersebut. Berkat air suci, sebelum Konsili Vatikan kedua, ketika air suci diberkati, imam membaca beberapa doa, termasuk pengusiran setan dari garam dan air. Eksorsisme adalah pengusiran roh jahat. Para bapak gereja mengajarkan kepada kita bahwa ketika setan menyebabkan kejatuhan orang yang pertama dari kita semua, yaitu Adam dan Eva, dia juga memperoleh pengaruh atas benda mati yang dimaksudkan untuk digunakan manusia. Dan oleh karena itu, ketika objek material apapun akan dibaktikan untuk pelayanan Tuhan, gereja sering menetapkan untuk itu suatu bentuk pengusiran setan untuk membebaskannya dari kuasa si jahat. Doa-doa yang digunakan dalam upacara ini sangat indah
dan mengungkapkan dengan baik alasan penggunaan air suci. Mereka yang mengatakan di atas garam memanggil kekuatan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, bahwa siapapun yang menggunakannya dapat memiliki kesehatan jiwa dan tubuh. Agar iblis dapat pergi dari tempat manapun di mana ia diperciki. Bahwa siapapun yang tersentuh olehnya akan disucikan dan dibebaskan dari segala kenajisan dan semua serangan kuasa kegelapan. Doa-doa yang dipanjatkan di atas air ditujukan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agar melalui kuasa Tritunggal Maha Kudus, roh-roh jahat dapat diusir sepenuhnya dari dunia ini, dari kehidupan semua pengaruhnya, dari kehidupan atas umat manusia. Sekali lagi ya, saya ulangi. Doa-doa yang dipanjatkan di atas air ditujukan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agar melalui kuasa Tritunggal Maha Kudus, roh-roh jahat dapat diusir sepenuhnya dari dunia ini. Dan kehilangan semua pengaruhnya atas umat manusia. Ketika Tuhan diminta untuk memberkati air, itu mungkin efektif dalam mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Bahwa dimanapun itu diperciki, mungkin ada kebebasan dari penyakit sampar dan dari jerat setan. Kemudian, imam memasukkan garam ke dalam air dalam bentuk salib rangkap 3. Sambil berkata, semoga percampuran garam dan air ini terjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah itu, doa yang lain didoakan, di mana Tuhan diminta untuk menyucikan garam dan air ini. Bahwa dimanapun itu akan diperciki, semua roh jahat akan diusir dan Roh Kudus akan hadir. Ini dari Sullivan, Eksternal Gereja Katolik. Di sini ada doanya. Untuk selanjutnya, doanya saya belum klik sepertinya ya. Bentar ya. Sudah mengerti sampai sejauh ini? Doanya belum saya klik sepertinya. Coba lanjut lagi, saya sambil cari sebentar ya. Halo, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Silakan Paula Lin yang mau bertanya.
Bu Cynthia tadi ada sampaikan garam rangkap salib 3, maksudnya gimana ya? Bu Cynthia? Mungkin 3 kali ya, dilakukan di atas air garamnya, waktu dipercikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 3 kali. 3 kali 3 ya, kali. Bu? Rangkap 3. Baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, ini ada prayer-nya. Oke, bentar ya. Hari ini seharusnya siapa yang masuk? Romoniko, Bu Cynthia. Oh, beliau berhasil sesering mungkin di dalamnya setiap sudut ruangan dan juga dari luar rumah diperciki. Dan ini doanya itu semoga saya bisa keluarkan, belum bisa. Oke. Jadi doanya itu ya, kita akan membutuhkan air eksorsisme ya, dan garam eksorsis yang bahkan lebih ampuh melawan musuh. Ya, itu sangat yang sudah dieksorsis didoakan. Jadi atas pengusiran setan, atas air dan garam yang dapat diucapkan oleh seorang imam atau diakon. Jadi kalau boleh diminta itu pemberkatan air dan garam itu ya. Kalau saat ini tidak bisa bertemu para imam, kan ada misa-misa online. Di situ ada pemberkatan air dan garam. Disiapkan aja garamnya di atas meja, meja altar, airnya. Saat pastor telah membuat misa selesai, biasanya ada pemberkatan air dan garam. Jadi yang dapat itu kan biasa diucapkan oleh seorang imam atau diakon. Pengutusan berikut dilakukan oleh pemilik properti atau pemilik apartemen ya. Di dalam rumah Anda ambil air suci yang dikeluarkan dan ucapkan doa berikut dari hati Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa melalui Putra terkasih-Mu Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, aku menguduskan rumahku bagimu. Ini adalah milik-Mu. Gunakanlah sebagaimana yang Engkau kehendaki demi keselamatan umat-Mu. Aku menguduskan rumahku kepadamu melalui perantaraan hati Maria yang tak bernoda, untuk berada di bawah sayap Roh Kudus pada saat penyucian. Percikan air suci keempat sudut rumah sebagai tanda salib seperti yang Anda katakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk tanah yang Anda miliki, lakukan hal yang sama untuk tanah Anda. Menggunakan garam yang dikeluarkannya di luar negeri ya.
kita ambil garam terberkati yang dikeluarkan dan ucapan doa berikut dari hati Anda. Jadi kalau untuk tanah yang di luar, dengan garam kita perciki yang telah diberkati ya oleh imam. Jadi kita doa tersebut, doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa melalui Putra terkasih-Mu Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Saya mengutuskan tanah saya untuk-Mu. Ini adalah milik-Mu. Gunakan sesuka Engkau Tuhan untuk keselamatan umat-Mu. Saya mengutuskan tanah saya untuk-Mu. Melalui perantaraan hati Maria yang tak bernoda, berada di bawah sayap Roh Kudus untuk waktu penyucian. Buatlah tanda salib saat Anda menaburkan garam yang dibuang ke tanah dan berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika garam bercampur dengan tanah, ia masuk ke dalam tanah dan mengutuskannya. Tuhan tahu ukuran properti Anda dan batas-batasnya. Jadi Tuhan tahu persis sampai seberapa jauhnya properti kita ya. Lalu itu cara pemberkatan, cara pemakaian air dan garam ya. Tapi untuk doa itu akan saya bagikan nanti ya, saya share-kan kepada Ibu Regina karena panjang ini. Ya, ya, tapi panjang. Tapi oke, bisa saya bagikan nanti. Lalu ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya lagi cari apa ya hari itu yang kita pakai waktu saya katakan 5 gadis bodoh itu ya. Di mana ya waktu saya bacakan pada waktu peristiwa apa ya? Bu Cynthia, ini di chat ada dari Ibu Ani dan Ibu Meli, Bu Cynthia. Bertanya. Sorry. Mohon izin bertanya, air yang dicampur dengan garam, apakah air aqua yang diberkati imam dan garam itu, apakah memakai garam kasar atau halus, Bu? Garam juga diberkati imam, Bu. Air itu biasa kita suka pakai air aqua ya, karena dia murni, bersih ya. Pakai aja air aqua, dan ingat air itu seberapa banyaknya kita kasih berkat, saat kita pakai, itu air itu tidak akan habis-habis kalau kita campuri dengan percikan. Sewaktu kita mau perciki, air itu selalu bisa kita tambahkan dengan air aqua yang lain, disatukan gitu loh. Sehingga ia tidak akan habis-habis. Jadi waktu perciki, air yang sudah diberkati, dimasukkan ke dalam air yang belum diberkati, disatuin dengan garamnya juga. Jadi artinya saat kritis saat begitu, kita kalau nggak sempat bertemu lagi dengan para imam, tentu air itu selalu ada. Dan selalu kita harus lebihkan supaya pada hari-hari tertentu masih selalu ada air suci bersama kita. Cara pemakaiannya kita bisa campuri dengan air yang biasa. Lalu kita ini pakai. Selalu ingat dalam pemberkatan itu semua hanya iman kita yang
bekerja. Jadi waktu membacakan doa dengan iman betul-betul dari hati. Karena iman kita inilah yang mempersatukan semuanya ini kepada Allah Bapa, sehingga Allah Bapa turun untuk campur tangan dalam memberkatinya semua. Jadi itu menjadi milik Allah Bapa ya. Lalu ini pertanyaan tadi di atas nih, air suci yang diberkati pastor waktu malam Paskah, air suci dari lotus dicampur dengan air pam boleh? Boleh. Ya, yang katanya sudah diberkati Tuhan, itu kan sudah suci, udah ini. Tapi kalau saat kita mau memberkati semua di luar dalam rumah, saya kira kalau nggak ada air aqua, boleh ambil air pam, karena kita tetesi air suci tersebut ke dalam air tersebut ya. Ini ada pertanyaan, Pak Michael, silakan Pak Michael. Malam semuanya. Malam Pak. Terima silakan. kasih diberi kesempatan untuk bertanya ya, sama sharing ya, gitu. Saya ingin sharing. Tadi Mbak Setia tadi kan ada ceritakan air suci itu air yang diberkati untuk eksorsim, itu maksudnya apa ya? Eksorsis itu adalah artinya pengusiran setan, Pak. Pengusiran setan. Saya mau sharing. Saya terkejut ya mendengar dari pernyataan tadi itu ada garam dan air. Itu selama ini saya lakukan secara otodidak juga. Dan kebetulan saya tidak ambil air dalam situasi genting ya, karena saya kan selalu di luar kota dulunya ya, di kebun sawit. Saya ambil air, saya minta kuasa Tuhan melalui saya berkati. Saya langsung memberkati rumah saya. Dan kebetulan di lahan saya, di daerah di kebun saya di situ, ada orang yang kerasukan. Saya ambil air juga, saya minta kuasa Tuhan, saya langsung percikin dia langsung tunduk gitu loh, ketakutan gitu loh. Saya sharing aja ya. Jadi karena situasi saya tidak ada tidak ada air suci, saya mengambil air dan garam yang saya doakan sendiri gitu. Ternyata ampuh. Terima Jadi kasih saya Pak terkejut. Michael, bagus sekali sharingnya. Jadi begini, terus yang air dan garam, saya juga melihat ya, kebetulan saya juga melihat yang agama yang lain juga, atau yang lain juga, mereka juga mengambil garam juga. Ternyata sama ya gitu ya. Mereka juga memercikan di setiap sudut rumah juga gitu. Agama lain sama kepercayaan lain gitu. Saya melihat juga caranya sama gitu. Berarti garam itu memang pengusir setan gitu menurut saya gitu loh. Iya. Jadi sharing saya sih sebenarnya pengalaman saya pribadi, saya karena saya di luar kota, saya sulit nggak tahu di mana tempat gereja atau apa. Mungkin saya bisa bagi ke teman-teman kalau dalam keadaan darurat, kita minta kuasa Tuhan untuk air itu diberkati melalui kuasanya, melalui tangan kita. Kita berkati sendiri dengan iman kita, saya rasa itu ampuh. Karena saya sendiri sudah pernah membuktikannya gitu loh. Dalam keadaan darurat ya gitu. Saya pernah membuktikan sendiri gitu. Terus saya sharing lagi satu hal yang saya juga agak bingung juga. Saya pernah di rumah saya di Kalimantan ya, saya tinggal di Kalimantan waktu itu. Saya kan juga dengan cara saya sendiri, saya percikin rumah saya, tanah saya. Terus pernah ada orang tiba-tiba telepon saya, itu anggota kerja saya, dia tiba-tiba minta sama saya gini, mohon saya diampuni gitu loh. Kalau saya diampuni,
apa yang saya lakukan kepada kamu itu dia seolah-olah dia itu mau guna-gunain saya gitu, mau mantrain saya. Ternyata nggak masuk. Ternyata saya harus mengatakan kata maaf gitu loh. Barulah dia tuh terampuni. Itu sebanyak 3 kali anggota saya pernah kerjain saya gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia telepon, dia cuma hanya saya minta maaf aja. Terus mereka menanyakan, kamu memakai apa? Saya bilang, saya hanya Tuhan Yesus saja saya percaya gitu. Ya, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Langsung saja dia itu terbebaskan gitu loh. Saya terkejut gitu. Nah, ini sharing saya, Bu Cynthia. Jadi mungkin saya nggak tahu juga cara saya itu, saya mau juga ikuti doa seperti Bu Cynthia, mungkin itu lebih tepat ya, itu jadi saya lebih tambah ilmu. Jadi selama ini saya lakukan itu secara otodidak gitu ya, karena bagi saya setan itu, kalau saya tidak takut setan karena saya percaya sama Tuhan gitu loh. Saya lebih takut kalau di dunia nyata ini, saya rasa manusia-manusia di dunia nyata itu lebih menakutkan dibandingkan dengan setan. Kalau setan itu, kalau saya percaya Tuhan, saya nggak takut sama setan sama sekali. Saya sampai sekarang ini seperti itu prinsip saya. Saya sharing aja, ya. Makasih Bu Cynthia. Oh, Selamat bagus malam. sekali Pak Michael. Sharing ini cukup meneguhkan sekali. Memang benar sekali dengan pengalaman Pak Michael itu, kita mengatakan bahwa harus diberkati oleh imam dan oleh diakon, itu disebabkan kita memenuhi hierarki gereja, karena pastor yang punya wewenang. Tapi ingat selalu, kita semua yang telah dibaptis mempunyai mempunyai hak juga untuk melakukan hal-hal tersebut di dalam keadaan darurat. Bahkan membaptis seseorang yang sudah mau putus napas. Nah, saat imam belum datang, kita telah diajari bagaimana untuk membaptis mereka untuk menjadi pengikut Kristus di dalam keadaan darurat dan langsung berikan sebuah nama. Jadi kita mempunyai hak tersebut sebagai seseorang yang percaya dan beriman dan telah dibaptis. Oleh sebab itu seperti kesaksian tadi dari Pak Michael itu sangat bagus sekali. Memang benar kita punya kuasa untuk melakukan dengan iman. Benar sekali Pak Michael. Saya pernah sekali ya, di rumah tempat tinggal saya, ya, pernah sekali itu rumah dikerjain seperti oleh kuasa kegelapan. Orang yang dukun-dukun nih gitu ya, ke adik saya yang paling kecil. Nah, rumah itu terasa seperti ada sesuatu gangguan saat di kamar mandi tempat gantungan handuk itu, tiba-tiba bisa bergetar begitu keras sambil bersentuhan dengan dindingnya. Sehingga ada suara yang diakibatkan oleh getaran tersebut. Dalam hal begitu, ibu saya melihatnya, dia coba pegang dengan tangan untuk redahkan getaran tersebut, tidak berhasil. Lalu ayah saya juga demikian, pegang barang tersebut supaya dia berhenti, tidak berhasil. Tapi waktu itu tangan saya ada pegang rosario. Karena kita melihat setiap di dalam jam tersebut, di antara pagi-pagi buta, di antara jam 2-an gitu, ada orang berdoa seperti membuat doa pencak silat gitu di depan rumah. Di depan rumah. Mengerikan juga saat itu kita ngintip dari jendela. Tapi rupanya kejadian itu menghantam ke dalam rumah dan getaran itu terjadi. Sewaktu saya melihat, ternyata saya dengan kuasa
Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, saya pegang rosario, saya katakan, enyah engkau dari sini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, Tritunggal. Begitu saya sentuhkan rosarionya ke handle-nya itu, berhenti langsung. Tidak bergerak apa-apa lagi. Jadi, itu kita bisa lakukan dengan iman. Waktu itu saya masih muda sekali, belum menikah. Jadi saya melihat kita semua punya kuasa, yang penting kita punya iman. Jadi dalam keadaan-keadaan sangat mendesak, kita bisa ambil langkah. Terutama seperti tadi dikatakan Pak Michael itu sangat perlu sekali. Di mana kita bisa pergi cari pastor saat-saat genting gitu? Ada air, ada garam, lakukanlah langsung dari hati. Saya setuju dengan apa yang diceritakan oleh Pak Michael, bagus sekali sharing-nya. Jadi ini kita memberkati memakai garam itu ya pada sakramen kuno ya, sakramen zaman waktu saat-saat ini ya, garam yang diberkati terutama oleh karismatik dalam situasi penyembuhan dan pembebasan. Jadi ini mengenai simbolis dari kitab suci dan sejarahnya. Sejak Konsili Vatikan II mendorong kita untuk berpartisipasi secara cerdas dan aktif dalam penggunaan sakramental, seperti halnya dalam penggunaan sakramen. Garam di dunia kuno adalah komoditas berharga, bahkan dimonopoli oleh bangsawan di Mesir dan Persia. Tentara Romawi sebagian dibayar dengan sebungkus garam. Ini adalah asal kata gaji. Salt itu kan S-A-L-T dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Latin S-A-L. Jadi itu sangat berharga karena mahal. Jadi itu adalah persembahan yang pantas kepada Tuhan sebagai perjanjian garam. Itu ada di Alkitab ya, di Imamat bab 2 ayat 13, di 2 Tawarik bab 13 ayat 5, di Bilangan bab 18 ayat 19. Digunakan dalam kurban oleh orang Israel. Yeskiel 43 bab 24 dan untuk makanan kurban yang menyertainya. Jadi kepercayaan pada sifat pengawet dan penyembuhannya menyebabkan penggunaannya untuk mengeringkan dan mengeraskan. Ini semua jadi dari zaman dulu sudah dipakai sebagai barang yang sangat mahal. Yesus merujuk pada perjanjian persahabatan yang dilambangkan dengan garam ini dalam Markus bab 9 ayat 50. Haraplah garam dalam dirimu dan hiduplah dalam damai satu sama yang lainnya. Yaitu peliharalah kualitas rasa yang membuat kamu menjadi berkat bagi satu sama lain. Jadi simbol garam adalah pengawetan dan penyedap ya. Jadi ditemukan dalam bacaan nasihatnya Rasul Paulus di Kolose bab 4 ayat 6. Biarlah percakapanmu selalu penuh kasih karunia, dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana menjawab semua orang. Artinya, biarlah itu sehat dan gurih, terpelihara dari percakapan yang merusak dari orang-orang duniawi. Jadi penggunaan kata garamnya mungkin
itu sesuatu untuk merujuk pada simbol lain. Kebijaksanaan spiritual, karena bahasa Latin itu adalah rasa ya. Jadi ini garam banyak dipakai di dalam Alkitab ya. Ya, sehingga ini semua, saya melihat waktu kita udah habis ya. Mungkin bisa mau dilanjutkan lagi atau mau disimpan aja untuk berikutnya. Sakramen dalam sakramen Katolik, garam yang diberkati oleh dua liturgi seorang imam dapat digunakan sendiri, tidak dicampur seperti dalam eksorsisme, dan sebelumnya dalam doa pengusiran setan saat pembaptisan, atau dapat dicampur dengan air untuk membuat air suci, seperti yang ditentukan oleh ritual mengingat pada keajaiban Elisa. Ingat ya, Nabi Elisa ya, dalam bentuk apapun itu dimaksudkan sebagai alat rahmat untuk melindungi seseorang dari kerusakan kejahatan yang terjadi seperti dosa, penyakit, pengaruh setan, dan lain-lain. Jadi Elisa, Nabi Elisa, ingat Nabi Elisa, yang menyebarkan garam ditambahkan dengan air dalam keheningan setelah doa, di mana Tuhan diminta untuk memberkati garam, mengingat garam yang diberkati tersebar di atas air oleh Nabi Elisa dan memanggil kekuatan pelindung garam dan air bahwa mereka untuk mengusir kekuatan jahat. Jadi sangat besar kuasa garam. Mungkin saya kira kita berhenti dulu sampai sini karena waktunya sudah selesai. Ya, Bu Cynthia, sepertinya itu bisa dilanjutkan hari Minggu ya, Bu Cynthia ya. Boleh. Ya, hanya ini ada satu pertanyaan, bisa ini Bu Cynthia dijawabkah? Bu, apakah ada beda antara berdoa dengan lilin dan tidak pakai lilin? Saya jarang pakai lilin kecuali misa online hari Minggu karena merasa seperti ada polusi. Terima kasih. Kalau berdoa dengan lilin kan kita menghadirkan cahaya terang, di mana memang lilin dibutuhkan untuk sebuah cahaya terang saat kita berdoa. Ya, kalau polusi, ya saat ini memang sungguh karena polusi ya, karena kalau lilin itu kan bisa membuat hitam. Tapi kalau bisa pakai lilin yang kecil-kecil, kan ada lilin kecil-kecil yang di kaleng itu, ya sekali pakai selesai, itu bisa kita pakai. Dan juga lilin kadang-kadang membahayakan juga kalau kita lupa mematikannya. Dan sekarang saya melihat ada yang pakai baterai lilin, itu hanya untuk doa-doa biasa, oke. Tapi kalau saat kita ada misa kudus, lebih baik pakai lilin yang benaran aja. Lilin itu penting karena itu satu penerangan ya. Nanti kita bahas di hari berikutnya kegunaan lilin, ini barang-barang sakramental, oke? Oke, makasih Bu Cynthia atas pengajaran untuk malam hari ini. Untuk sahabat LPF, mohon maaf tadi Pastor Niko tidak bisa bergabung dengan kita semua. Kemudian kita akan tutup malam ini, doa malam ini. Kami minta kepada Ibu Minar atau Ibu Yulce untuk berdoa penutup. Bu Minar atau Ibu Yulce. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Cynthia yang telah memberikan banyak pengajaran juga yang secara mendadak untuk kami malam hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Jenny. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa.
Sungguh Engkau adalah Allah yang baik, yang mengerti akan setiap kerinduan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur ya Bapa untuk kesediaan Ibu Cynthia untuk menggantikan pastor kami, Pastor Nikolaus Sitanggang, di mana pada malam hari ini Pastor Nikolaus Sitanggang tidak dapat bersama dengan kami ya Bapa, karena situasi sinyal di daerah beliau tidak begitu mendukung pada malam hari ini. Kami percayakan keadaan Pastor Nikolaus Sitanggang ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, pada hari-hari mendatang, persiapan permenungan tentang Pader Pio yang telah disiapkan secara mendalam untuk diseringkan, untuk diajarkan pada malam hari ini. Biarlah itu kami dapatkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih untukmu ya Bapa yang telah mengutus Ibu Cynthia di tengah-tengah kami. Berikan kami pengajaran tentang air dan garam. Sekarang kami teristimewa pada zaman untuk menghayati betapa menjadi garam dan menjadi terang di tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapak untuk pertemuan malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pastor Sandro yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Juga saudari kami Jeremika. Ya Bapak, turunkanlah rahmat kesembuhan kepada Pastor Sandro dan juga saudari kami Jeremika, agar kiranya saudara kami dan juga pastor yang kami kasihi boleh kembali pulih seperti sedia kala, boleh kiranya bergabung kembali bersama dengan kami, sebab Jeremika masih sungguh sangat dibutuhkan oleh keluarga. Demikian juga dengan Pastor Sandro. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa memohon penyertaan-Mu untuk Ibu Cynthia dan keluarga, Bapak Peter dan juga keluarga, anak, menantu dan cucu, serta mama yang tinggal bersama mereka. Semoga rahmat-Mu selalu tercurah bagi mereka, perlindungan yang sempurna, kesehatan yang baik adanya untuk mereka sekeluarga, dimanapun Ibu Cynthia melayani, dampingi, bimbing ya Allah Roh Kudus. Demikian juga kami yang berkumpul sampai saat ini, malam hari ini di dalam keluarga besar LPF, berkatilah semua kami dimanapun kami berada, agar pada malam hari ini kami dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami dibangunkan oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terlebih ya Bapa, kami mohon agar besok malam kami dapat kembali berkumpul di dalam Zoom dalam keadaan baik. Tiada kurang suatu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bunda Maria, Bunda Pertolongan Abadi, tolonglah kami semua, lindungilah kami, masukkanlah kami ke dalam mantel perlindungan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Minar atas doanya. Terima kasih Ibu Cynthia
dan sahabat LPF semua. Selamat malam, selamat Terima beristirahat. kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Cynthia. kasih Bu Cynthia, terima kasih Ibu Yeni, Bu Semangat, Regina. Selamat Terima kasih Bu Mirna kasih, Bu doanya. Terima kasih, Bu Mirna. Malam semuanya.